Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Suzuki Karimun Wagon R 1.0 tipenya GS manual tahun 2016. Nah, bersama dengan review saya ini, saya akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil second yang berkualitas, yang bebas banjir, bebas nabrak, terus kilometernya asli ya, tidak di reset atau tidak diturunkan. Nah, jika kita menaksir mobil second, yang pertama kali kita perhatikan adalah tampilan dari fisik bodi luar, terus habis itu juga tongkrongan dari mobil. Nah, kita perhatikan ini adalah nut itu adalah batasan di bagian-bagian komponen parts mobil. Jadi mobil yang tidak bekas benturan itu dia batas-batas antara bodi ini masih simetris. Nah, kita perhatikan juga permukaan dari bodi, dari cat. Apakah bayangan yang memantul di cat ini lurus, lempeng. Nah, jika pantulannya itu sudah bergelombang, jadi ada kemungkinan mobil sudah bekas benturan, terus direparasi atau diperbaikin lagi. Nah, seperti itu. Coba kita putar, kita kelilingin mobil, kita pastikan, kita periksa bodi secara keseluruhan. Nah, oke. Setelah kita kelilingin bodi, nah kita merasa yakin bahwa mobil yang kita cari ini sesuai dengan kriterianya, kondisinya masih bagus. Terus tongkrongan ini adalah posisi mobil, jadi dia mobil berdirinya harus tegak, tidak miring kiri atau kanan seperti itu. Oke. Nah, setelah itu kita periksa bagian dalamnya, karena bagian dalam ini ya, sebagian besar pembeli mobil ini mayoritas waktunya adalah di dalam kabin mobil. Nah, ini kuncinya sudah bergabung dengan remote. Kita buka dulu ya mobilnya. Nah, oke. Sekarang kita periksa bagian dalam. Nah, pertama kali jika kita buka mobil, coba kita pastikan dulu aroma dari kabin. Kita coba apakah ada bau apek atau tidak. Kalau dia bau apek, ada kemungkinan bekas banjir. Tolong dihindari saja. Nah, kita periksa juga bekas banjir itu di bagian kolong dashboard. Di kolong dashboard kita periksa apakah ada bekas karat. Terus habis itu di kolong jok juga kita perhatikan masing-masing jok apakah ada bekas karat atau tidak. Karena bekas karat itu ada indikasi mobil sudah kena banjir. Nah, oke. Ini juga kita periksa dulu ininya, door trimnya dia masih bagus. Nah, terus sealer yang ada di masing-masing pintu kita periksa juga. Ini sealernya masih utuh. Kenapa? Kalau sealer sudah rusak berarti mobil sudah pintunya sudah direparasi. Nah, kalau sealernya itu agak keras atau sudah tidak ada, bisa jadi pintu sudah diganti. Jadi sudah bekas nabrak terus pintu diganti. Oke, sebelum kita nyalakan mobil, kita pastikan juga kita ngecek kondisi oli ya. Kita cek level oli, terus kita cek olinya, kekentalannya dia ada bercampur dengan air atau tidak. Terus level air radiator juga kita periksa, rembesan-rembesan yang ada di mesin kaki-kaki kita periksa juga. Oke. Nah, sekarang kita nyalakan mobil. Nah, untuk mobil yang masih bagus, dia nyala mesinnya itu langsung jreng ya gitu. Terus habis itu juga walaupun ini mobil dia 1000 cc 3 silinder, tapi apabila mounting engine-nya sama mesin kondisi masih sehat, dia getarannya masuk ke kabin ini sangat minim ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini mobil kilometernya 30.000 tangan pertama. Nah, untuk memastikan mobil yang ini termasuk rendah ya, untuk usia 5 tahun, pemakaiannya cukup minim ya, seperti itu. Untuk memastikan mobil kilometer sesuai dengan fisik, kita periksa apa ada service recordnya. Nah, kebetulan di Karimun ini ada service record, dia rutin service record di Suzuki. Jadi ini buku servisnya. Nah, bisa kita perhatikan. Ini coba kita lihat dulu. Nah, kita cek
apakah mobil ini service record atau tidak. Nah, ini dari awal dia servis rutin sampai terakhir dia servis di kilometer 29.000. Nah, bulan Mei yang lalu. Nah, seperti itu. Oke, nah buku petunjuknya juga masih ada, masih lengkap. Oke, nah sekarang kita masukin. Nah, karena apa? Karena adanya service record itu salah satu indikasi kita melihat kilometernya asli atau tidak. Nah, di sini juga ada dia tempelannya. Nah, tempelannya nih di 34.000 nanti berikut servisnya. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan apa aja yang ada di Karimun Wagon ini. Dia tape-nya standar. Udah ada CD ya, CD MP3. Terus habis itu ini untuk pengaturan pengaturan kecepatan AC. Nah, di sini untuk pengaturan suhu. Dia tidak ada ventilasinya. Nah, ini ruang penyimpanan terbuka. Ini power outletnya di sini. Ini ada besar, ini cukup besar untuk laci penyimpanan. Tapi di sini ada cup holder 1. Ini rem tangan, ini transmisi manual 5 kecepatan. Di sini ada 2 cup holder juga. Ini ada tempat penyimpanan terbuka. Oke, di di pintu-pintu belum ada cup holder. Dia power window cuma 2 di depan aja, sedangkan di belakang masih engkol ya, masih manual pakai tenaga. Oke. Nah, sekarang kita lihat mesinnya. Kita buka dulu. Ini buka mesin. Oke, sekarang kita buka dulu kaca biar menghindari supaya tidak terkunci secara otomatis. Oke, sekarang kita lihat mesinnya. Nah, Karimun Wagon R ini mengusung mesin 1000 cc ya, 3 silinder. Jadi dia memang agak sedikit bergetar, tapi ya kalau mounting engine masih bagus, dia masih minim ya getarnya. Nah, untuk memeriksa mobil bekas nabrak atau enggak, kita periksa sealer yang ada di kap mesin masih utuh atau tidak. Terus apron depan ini juga kita perhatikan, sudah ada bekas ketokan atau tidak. Di samping-samping juga kita perhatikan. Nah, ada rembesan nggak di oli. Terus fan listriknya kita periksa masih bagus nggak. Terus mesin juga masih konstan seperti itu. Oke. Kita periksa juga mesin-mesin ada bekas karat atau tidak. Ya, karena kalau bekas karat berarti ada kemungkinan indikasi mobil bekas banjir. Oke. Nah, untuk yang mencari mobil city car ya dengan kapasitas 5 penumpang, mungkin ini salah satu pilihannya. Karena apa? Karena mobil ini irit, dan dibandingin kalau saya pribadi dengan kompetitor lainnya sih, ini suspensinya lumayan enak. Oke, sekarang kita periksa bagian sini. Oke. Nah, ini door trimnya masih bagus. Nah, ini dia masih manual ya, engkol, belum power window. Nah, oke. Terus habis itu sealer di pintu juga masih utuh. Nah, sekarang kita coba, walaupun ini mobil kecil, kita coba di bagian tengahnya. Nah, ini posisi ngemudi saya tingginya 174 cm. Nah, ini saya masih dapat legroom yang lumayan. Oke. Nah, tapi di sini tidak ada senderan yang di jas ya. Jadi dia nggak ada senderan seperti itu. Oke. Memang agak kurang nyaman, jadi kita harus begini kalau duduk. Oke. Nah, untuk 3 penumpang sih saya rasa sih ya mungkin anak kecil bisa ya, cuman kalau dewasa 3 agak sedikit sempit ya. Oke. Nah, ini plafon juga masih bagus. Nah, terus habis itu di bagian belakang sih nggak ada cup holder. Nah, dia joknya sudah dilapisin ya. Jadi orisinilnya sih bahannya kain, tapi dia dilapisin oleh sarung yang semi kulit. Nah, oke. Sekarang kita periksa bagaimana bagasinya ya. Oke. Bagasi nggak bisa dibuka dari belakang, kita harus buka dari sini. Nah, ini kita buka dulu bagasinya. Oke. Dia bagian belakang hanya bisa dibuka pakai kunci. Nah, sekarang coba kita periksa bagasinya. Nah, ini untuk bagasinya lumayan ya, untuk 2 kopor kecil sih masih oke, masih masuk. Nah, di bagian bawah sini ada penyimpanan ban, dia rapi. Nah, kita juga bisa melihat ada bekas karat, atau kalau mobil bekas nabrak ini biasanya
sudah bekas ketokan ini di sini, di ujung-ujung sini. Nah oke, sekarang kita tutup. Nah sealer pintu juga kita periksa. Nah ini di bagian belakang juga pintunya sealernya masih utuh. Nah mobil, salah satu indikasi mobil kompresinya bagus, ini masih ada embun ya di knalpot. Oke, sekarang kita tutup. Dia pintunya besar, jadi kalau ada muatan yang tinggi juga enak kalau kita mau bawa barang, jadi bisa bangku tengahnya bisa kita lipat seperti itu. Oke. Nah ini untuk tangki bensin dia di sebelah kiri. Nah ini door trim juga masih bagus, masih mulus. Nah ini sealer di pintu juga masih utuh. Nah ini tampilan dari sisi sebelah kiri. Nah seperti itu. Oke, ini masih engkol. Oke, sekarang kita tutup. Nah sekarang di sebelah kiri, pintu yang di penumpang depan. Nah ini door trim juga masih bagus, masih rapi. Nah sealer di pintu juga masih utuh, masih bagus. Nah ini tampilan dari sisi samping supir. Nah ini dia sudah airbag ya, tapi airbagnya masih single ya. Airbag masih single. Oke, nah di atas juga. Nah ini ada sun visor tapi tidak ada cerminnya. Ini lampunya. Oke, dah. Nah oh iya, sama satu lagi, ini spion dia belum elektrik, jadi dia touchscreen ya, layar sentuh. Jadi layarnya kita sentuh untuk menggeser kaca seperti itu. Oke, mungkin ya ini saja review saya mengenai Karimun Wagon R 1,0 tipenya GS ya. Jadi GS adalah tipe varian tertinggi dari Karimun Wagon manual 2016. Jika berminat silakan hubungi Zal Motor. Alamat, nomor telepon tercantum dalam deskripsi, harga juga tercantum dalam deskripsi. Kami juga bisa pembelian dengan tunai atau dengan kredit. Kami juga ada rekanan kami yang bisa memberikan kredit syariah seperti itu. Oke, tukar tambah juga bisa. Terus tukar tambah, oke. Terus habis itu juga ini jika berminat terhadap mobil ini, mobil second itu wajib dicoba. Karena apa? Karena dengan kita mencoba, kita bisa mengetahui apakah karakter mobil ini sesuai dengan kita ya. Jadi kadang masing-masing pribadi itu berbeda ya. Jadi cocok atau tidaknya dia dengan mobil tersebut. Kita juga bisa memeriksa juga gimana kondisi mesinnya dengan test drive, gimana koplingnya, gimana perpindahan giginya, terus gimana kaki-kakinya, terus AC juga jangan lupa kita periksa seperti itu. Oke. Nah di Zal Motor sendiri terletak di Pusat Otomotif Sentra Harapan. Ini areanya luas, jadi kita bisa puas jika mau test drive mobil. Nah di Zal Motor sendiri juga kami juga ada berbagai macam stok-stok yang lainnya, bisa dilihat di video-video kami yang lainnya. Dan saya juga akan mereview bagaimana rasa berkendara Karimun Wagon ini di video terpisah. Oke, terus apa lagi ya? Oke, mungkin itu saja. Jangan lupa tekan tombol jempol apabila menyukai video ini. Jangan lupa juga subscribe di Zal Motor Channel, karena dengan subscribe di Zal Motor Channel nanti update-update stok mobil kami yang lainnya bisa langsung ada notifikasinya. Oke, mungkin itu saja dan sampai jumpa di video kami berikutnya. Terima kasih.